Halo, selamat pagi. Kali ini saya ada di Tangerang Selatan di Villa 2000 tepatnya, dan kali ini saya akan bertemu dengan orang yang sebenarnya cukup kompeten di sepak bola cewek. Oh iya, perkenal dulu, saya Iswarnasyo, saya Pandit Tarkam, dan kali ini dengan Om Yopi Ribu. Om Yopi Ribu. Dari namanya pasti bukan orang Madura. Geser lagi lebih jauh. Iya, tapi saya nggak bahas suku, ras, dan agama karena sepak bola adalah suku dan ras agama itu sendiri ya Om ya. Ya. Nah, saya mau bahas ini. Sebenarnya kalau bahas sepak bola cewek nggak ada habisnya, tapi saya nggak mau bahas itu kan. Om Yopi ini adalah Medan ya Om. Diklatnya. Diklatnya Medan. Berarti memulai karir di Diklat Medan. Mulai karir sepak bola itu dari Medan. Itu tahun berapa Om? Tahun 84. 84. Ya, jadi 84 itu kita terpilih dari ada kegiatan dulu Popsi, Pekan Olahraga Pelajar Nasional. Iya. Jadi saya itu dari Nusa Tenggara Timur. Noah Meriem segala macam itu kan ya? Ya, tapi mereka duluan. Oke. Ya, angkatan itu Noah senior lah di atas Noah. Jadi dari NTT saya 2 orang kepilih. Sama siapa Om waktu itu? Ada sekarang itu dia direktur atau kepala cabang bank. Oh, nggak nerusin main bola ya berarti? Nah, ya, sampai berkarir ya? Ya, dia berkarir setelah kuliah, setelah selesai. Siapa namanya Om? Daniel Boro. Daniel Boro. Ya, oke, sekarang beliau itu kepala cabang bank daerah. Bank daerah. Apa nama istilahnya? Oh, kayak BPD. Ya, Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Oh, BPD Jateng. BPD Jateng di Jakarta Oh, dia sempat main di BPD Jateng ya, juga? sempat juga. Karena dia dari Medan terus diklat Salatiga. Masih ada kontaknya Om? Masih. Nanti saya minta ya? Ya. Nanti saya cari. Nah, Oke. Beliau itu sekarang kepala cabang di Jakarta sini di Pasar Raya. Tapi nggak penting itu Om. Yang ya. penting Om Yopi dulu. Ya. Nih. Om Yopi dari Diklat Medan ke Diklat Ragunan. Ya, dari Diklat Medan. Kalau dulu kan Ragunan itu hanya pemain-pemainnya datang dari Diklat. Karena ada antar Diklat. Oh, oke. Yang terbaik diambil ke Ragunan. Ya, ambil ke Ragunan. Nah, saya itu kalau nggak salah dari putaran tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga baru saya masuk Ragunan. Berarti dari umur lulus dari SMP udah merantau jauh dari itu? Ya, sudah jauh itu. Kita itu kan kalau nggak salah tamat SMP. Iya. Saya tamat SMP, kan waktu itu masih SMP, antar SMP, kemudian tamat langsung ke Medan. Jadi udah ya dari dulu ya memang. Kalau orang Padang sama orang Jawa biasa merantau, tapi ini orang Nusa Tenggara Timur. Kok bisa merantau jauh Om? Ya, kalau dulu ya mungkin sepak bola kita itu bagaimana supaya bisa memperbaiki nasib gitu. Ya. Berpikir untuk gitu. Jadi mau kemana aja selama ini udah pergi. Karena waktu itu juga begitu data telegram ya, dulu masih ada telegram. Pakai telegram ya? Ya, dapat telegram dari PSSI, orang tua, bapak saya kan kebetulan tentara. Jadi Iya. Beliau tuh hanya nanya begini, kamu mau berubah gak? Saya juga nggak tahu apa maksud pertanyaannya. Itu dari orang tua? Orang tua. Ya mungkin ya setelah itu nanti setelah 1 tahun 2 tahun saya pulang baru saya tanya kenapa gitu kan. Iya. Kamu mau berubah nggak? Saya bilang ya mau berubah. Ya udah, ini ada telegram dari PSSI, kamu dipilih untuk ikut pendidikan di Medan. Di Medan. Nah, udah mau aja gitu. Kita nggak mikir apa. Pelatih pertama di NTT siapa Om? NTT-nya mana Om? Kupang. Di Kupang. Ya. Pelatihnya pertama siapa Om? Max Mora. Itu orang yang mungkin pertama kali menemukan bakatnya Om. Ya. Beliau sebenarnya orang PDANKA ya. Tapi kemudian dia terlibat di situ, tapi pelatih pertama itu Pak Jack namanya. Iya. Nah, orang tua, ada orang yang sangat sabar tapi disiplin juga. Ya itu pertama dia lihat kita, terus dikumpul lah untuk mewakili NTT lah waktu itu. Nah kemudian Popsi di Jakarta ini kan PSSI mungkin kerjasama. Itu antar provinsi gitu Popsi? Antar provinsi, dulu masih 27 provinsi ya. Iya. Terus ada tim telescouting dari PSSI, dipilih lah kita bagi-bagi. Itu NTT sampai babak apa Om? Sampai masuk 8 besar. 8 besar? Nah itu kalau didengar-dengar teman-teman atau senior-senior itu pertama kali NTT bisa masuk 8 besar tingkat ini ya, nasional. Bestroni harus denger ini ya. Dia penerusnya Om Yopi kan. Oh, nah, oke. Itu kebetulan waktu itu kita satu pool dengan Aceh yang tahun sebelumnya juara bertahan sebagai juara. Siapa Om Aceh waktu itu pemainnya? Aceh ada Coach Iwan Setiawan. Oke.
angkatan Coach Iwan, ada dulu ada Johari, Oh, oke. almarhum tapi ya. Yang terakhir ini ada Coach Iwan lah. Iya. Nah itu kita bisa kalahkan Aceh waktu itu. Perempat final itu ya. Ya, akhirnya kita masuk 8 besar kalahnya dengan DKI. DKI siapa Om waktu itu Om? DKI sekarang itu ada di utara itu Coach Dodi Mario. Sahitapi. No. Oh. Dodi saya lupa kalau kayaknya enggak ada. Enggak. Yang orang paling hitam dulu itu ada Coach Mario namanya. Karena di beda sama Iya, anak-anak DKI ya, dia memang orang keturunan dari NTT Iya. sebenarnya. Oh NTT juga. Dia keturunan NTT apa ya, hitam orangnya. Iya. Gitu. Jadi itu yang saya masih ingat, ada dulu Nelson, ada ada Hmm. beberapa lah ikut juga masuk, akhirnya kepilih mereka diklatnya ke Salatiga. Jadi saya dengan teman Daniel Boro ini ke Medan. Oh, oke. Saya juga nggak tahu kenapa harus sampai Medan. Padahal kalau mau lihat jarak Iya. ada Ujung Pandang, Iya ada di klat sana ya. ada Salatiga. Ada Salatiga. Itu yang paling dekat lah. Posisi katakan. apa sih Om? Saya dulu waktu main Iya. ini main Center center back? back. Ya. Oh karena center back itu orang Medan Om. Kalau Jawa Tengah kan striker rata-rata Om. Itu kali Om. Jadi ke sana, tapi akhirnya di sana saya karena mungkin Pak Om Edi Simon itu pelatih. Oh, Edi Simon ya. Simon, kemudian sama Nobon. Nobon kayak muda. Ya, Nobon mungkin lihat karena mungkin saya punya kecepatan, jadi dipindah ke main di wing, Oh. oke. main di winger, wing kiri, wing kanan. Ya. Jadi mainnya di winger. Berapa lama Om di klat Medan sebelum ke Ragunan? Ragunan? Ya, 3 tahun dari SMP Sampai SMA lulus kelas SMA? 1. Lulusnya justru malah di Ragunan. Berarti beberapa bulan aja di Ragunan Om ya? 3 bulan. 3 bulan. Itu persiapan untuk pelajar, tim Asia. pelajar ASEAN. ASEAN. Pelatihnya siapa Om? Buktan Pape. Berarti 87 87. ya? Ya, jadi 3 bulan sebelum akhir SMA itu saya pindah ke Ragunan. Berarti termasuk pemain pilihan dong kalau lu masuk timnas kan waktu itu dari Ya, dari itu ya udah pilihan dari Medan untuk itu. Waktu itu saya ada 3 orang, saya, Ferry Sandria, sama Johari. Oh. Oke. Setelah dari Ragunan, saya kuliah. Saya pilih Oke. kuliah. Tidak melanjutkan dulu main dulu. Galatama, belum. Saya kuliah dapat 1 tahun, 87, 88. Nah, 89 saya cuti, ikut Galatama. Nah, itulah Putra Mahakam. Nanti Om cerita Putra Mahakamnya. Ya. Ini cerita dulu waktu timnas pelajar dulu Om. Ya. ASEAN itu. Ya. Itu main di mana Om? Main di Thailand. Oke. Main di Thailand. Nah, itu pengalaman saya juga pertama keluar negeri. Belum, kedua. Yang pertama itu kami mewakili Indonesia Piala Coca-Cola di Klat Pelajar. Medan. Oh, di klat Medan. Mewakili Indonesia Piala Coca-Cola di Guangzhou, Cina. Cina. Oh, oke. Nah, itu karena kita waktu lawan Ragunan di Diklat. Itu 86 berarti yang di klat Medan. Ya, 86 lawan Ragunan sebagai juara, mereka bekas juara Asia tuh kan. Iya. Ini kita bisa kalahkan Ragunan di Padang, Diklat Padang. Antar diklat itu Antar ya. Diklat. Nah, sehingga kami mungkin ditunjuk jadi perwakilan daripada Indonesia untuk Coca-Cola Piala Coca-Cola. Itu berarti yang pegang Coach Edi Simon sama Nobon. Ya. Oh, oke. Di Cina hasilnya gimana Om? Di Guangzhou kita hasilnya kurang baik lah. Di grup udah kalah. Tapi ya lumayan lah waktu kita. Tapi rasanya orang kampung nih kasarnya kan, orang dulu kan orang kampung ya. Betul ya, itu pasti ya. Itu lagi pertama kali sebagai main bola gimana Om? Itu senangnya ya pertama ya, apalagi kita dari Medan transitnya di Hong Kong. Oke. Jadi di Hong Kong itu kan ya namanya orang ini kalau biasa kita lapangan udara kan kita tahu lah mau dari laut ini. Nah di Hong Kong itu kan di pinggir. Iya di tengah kota. Jadi kita, ini turun di mana? Banyak gedung-gedung ini udah. Akhirnya turun. Ada lagi pengalaman yang ya jadi sebenarnya lelucon tapi melihat bahwa negara lain sudah punya kelebihan daripada kita. Oke. Jadi kami nginap di Jubilee Center namanya. Oh, Jubilee Center ya. Model seperti Ragunan gitu. Jadi pagi-pagi kita mau latihan. Nah, begitu turun ke bawah, ini lapangan kok ada siram, ada keluar begini kan. Kalau teknik yang penyiraman itu Iya, jadi kita perhatikan, nah sudah setelah itu
turun kan begitu. Kita masuk lapangan, Iya. bukan masuk lapangan coba lapangan dulu, tapi kita di mana tadi tuh pompa itu, cari pompa itu. Jadi keliling cari pompa itu, sambil ketawa-ketawa kita. Di mana bisa pompa itu bisa keluar? Sekarang di mana tempatnya? Nah itu pengalaman yang pertama yang bikin kita, oke. begini banyak. Ya, udah terus ya sampai ke Guangzhou ya dengan cuaca yang Ekstrim ya Om? ya, Dingin ya? mungkin ya bagi kita sangat ekstrim karena Iya. minus 3 derajat. Oh, oke. Nah ya, tapi di sana juga Tapi nggak kita- masuk angin kan Om di sana? Enggak, ada pengalaman yang kita lihat bahwa kenapa orang bilang orang-orang Chinese itu umur panjang ya. Iya. Dia jam 5 kita masih pakai sarung dari hotel. Kebetulan hotel kita di lantai 30, Iya. jadi kita bisa lihat orang ke bawah. Itu orang tua-tua sudah tai chi jam 5 itu kan Oh, paginya sangat, itu pengalaman yang menurut saya Iya, ya iya, iya, jadi ini juga bahwa orang tua itu pagi-pagi dia sudah tai chi padahal itu udaranya sangat dingin gitu. Oke. Nah, itulah belajar juga dari situ bahwa umur panjang bukan hanya karena Iya. harus ini ya, kita Iya. juga bisa berolahraga untuk menjaga umur panjang gitu kan. Oke. Nah, itu pengalaman. Kalau yang timnas pelajar 87 Om, itu main di Thailand. Main di Thailand. Itu hasilnya Om? Hasilnya kalau nggak salah kami itu juara 2. Kalah dari Thailand. Tuan rumah ya? Ya. Itu Om main inti waktu itu? Nah, jadi saya main cadangan. Kemudian Pape masuk. Kebetulan waktu itu kapten Pape itu siapa namanya? Burhat Pape. Burhat Pape Orang Jerman. orang Jerman ya? Ya. Jadi Pape masuk kebetulan memang kapten timnasnya Thailand itu Iya. main fullback kanan. Dan bolanya selalu dari dia. Dia selalu naik, dia yang lepas-lepas bola. Suruh mati dia. Nah, jadi Pape suruh Yopi masuk. Saya nggak mau lihat pemain itu angkat bola. Dia waktu itu main posisi pakai nomor punggung 6. Saya nggak Iya. mau pemain nomor 6 itu naik untuk angkat bola karena bola dari dia. Oke, main. Akhirnya tugas saya yang paling utama adalah bagaimana supaya dia tidak naik ke atas. Iya, Jadi, iya. dengan kecepatan saya usahakan mengganggu dia supaya jangan naik kan. Oke. Tapi kalau dia sampai bisa sempat naik, kamu harus bagaimana supaya dia jangan bisa melakukan crossing, membagi bola. Tugas itu saya jalanin sampai akhirnya dia kesal. Iya. Nah, dia kesal, dia sikut nih. Saya nih ini pecah. Oh, Jadi kenceng banget dong Om. Ya. Nah, gigi depan saya kan akhirnya sompel gitu, hitam. Oh. Nah, ini juga lah yang akhirnya ya saya nggak tahu bahwa itulah akhirnya juga yang membuat saya tadinya kan saya mau menjadi akabri gitu. Iya, iya. Nah, waktu itu kan kalau dulu kan masuk akabri harus ini Iya, IPA kan. iya. Nah, jadi mau belajar sampai saya sudah dapat IPA. Nah, akhirnya itu gagal karena gigi depan saya ini pecah. Berarti gagal abri gara-gara orang Thailand. Ya, itulah. Nah, itu pecah itu akhirnya makannya pakai selang lah. Karena ini kan Setelah itu berarti pertandingan terhenti dong Om. Maksudnya nggak Sudah. bisa nerusin dong Om. kalau saya nggak tahu ya sampai selesai masih main kalau nggak salah. Oh, Tapi oke. setelah itu ya udah saya dirawat, jadi ini pecah berdarah itu, Wah. bibirnya pecah ya, akhirnya Iya. pakai selang kalau ini. Nah itu pengalaman saya di luar negeri, bermain di luar negeri pertama ke Thailand gitu. Bersama timnas pelajar ya Om Di ya. sama timnas pelajar. Oke Om, itu tadi nanti segmen kedua ada lagi soal Putra Mahakam. Ya. Kalian harus tahu bahwa Putra Mahakam adalah cikal bakal Bali United. Nah itu harus tahu. Tapi yang kedua ya sama Om Yopi, tetap sama Om Yopi. Terima kasih Om, kita nanti ketemu lagi ngobrol lagi soal Putra Mahakam dan Ya. Om Yopi. Thank you.